Hey, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Djoko Susanto, PT Sumber Avaria Trijaya Tbk. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Didukung dengan ratusan karyawan, menjadikan Alfamart salah satu pembuka lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Lalu bagaimana kisah awal Bapak Djoko Susanto mendirikan Alfamart? Inilah kisahnya. Pak Djoko adalah anak keenam dari 10 saudara. Beliau mengalami putus sekolah sejak di bangku sekolah dasar. Dikarenakan pemerintahan Indonesia kala itu tidak mengizinkan siswa dengan nama Cina bersekolah di Indonesia. Setelah itu, Pak Djoko memutuskan untuk sekolah di luar negeri dan mengganti nama Cinanya menjadi nama yang lebih keindonesiaan. Kemampuan Pak Djoko dalam dunia bisnis sudah mulai terasah sewaktu beliau masih muda, yaitu pada usia 17 tahun. Pak Djoko mengelola setidaknya 560 warung kaki lima milik kedua orang tuanya di Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di kawasan Jakarta. Seperti halnya kebanyakan orang Cina yang sangat giat untuk berdagang, sifat ini mulai dimiliki oleh Pak Djoko yang tiada hentinya bekerja keras untuk memperluas bisnis warung tersebut. Pada awalnya, warung yang dikelola Pak Djoko hanya berupa produk makanan. Namun, selang beberapa waktu, ia mulai menyadari bahwa jika masih bertahan dalam sebuah produk dan tidak memperluas produk yang ia jual, maka bisnis ini akan mudah untuk goyah. Mengetahui kelemahan tersebut, Pak Djoko dengan berbekal pengetahuan dan pengalamannya menemukan terobosan baru. Selanjutnya, Pak Djoko Susanto berinisiatif menjual rokok. Karena menurutnya sendiri, menjual rokok lebih berpotensi pada masa itu. Hingga pada akhirnya, idenya membuahkan hasil. Ia membuka cabang kios rokok. Kesuksesannya ini menarik perhatian putra Sampurna yang mempunyai perusahaan rokok, tembakau, dan cengkeh terbesar di Indonesia pada saat itu. Mereka bertemu pada awal tahun 1980 dan bersepakat pada tahun 1985 untuk membuka 15 kios dalam beberapa lokasi di Jakarta. Lalu pada 27 Agustus 1989 lahirlah Alfa Toko Gudang Rabat yang mempunyai konsep minimarket. Nama Alfa itu sendiri digunakan karena bersifat netral, tidak menggunakan salah satu nama dari kedua pendirinya. Alfa Toko Gudang Rabat inilah cikal bakal kesuksesan Pak Djoko Susanto dengan brand Alfa. Kerjasama dengan putra Sampurna harus terhenti ketika perusahaan rokok tersebut menjual aset sahamnya dan saham Alfa Minimart kepada Philips Morris International. Namun perusahaan Philips tersebut tidak tertarik dengan usaha retail dan menjual saham Alfa Minimart kepada Djoko. Nah, disinilah awal mula Pak Djoko membangun bisnis retail Alfa Supermarket. Di tahun 2007, Pak Djoko mendirikan Alfa Midi dengan badan hukum bernama PT Medimart Utama. Namun sayangnya tidak semua lini bisnis Alfa mengalami kesuksesan. Alfa Supermarket yang awalnya bernama Alfa Toko Gudang Rabat akhirnya harus dijual lagi.
Pak Joko menyadari bahwa membuka bisnis tersebut tidak mendapatkan hasil signifikan karena kalah bersaing dengan supermarket lainnya. Beliau lalu fokus kepada bisnis minimarket. Hasil dari penjualan Alfa Supermarket, beliau investasikan kepada Alfamidi dan Alfamart sebagai upaya pengembangan usaha minimarket. Langkah ini dinilai tepat. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya gerai Alfamart di berbagai daerah. Kesuksesan Alfamart membuat pendirinya, yaitu Pak Djoko Susanto, dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut data tahun 2017, kekayaan Pak Joko mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 19,5 triliun rupiah. Nah, kisah sukses Pak Joko ini layak untuk kita teladani, mengingat kerja keras beliau memang sangat luar biasa untuk membangun Alfamart. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.